Selamat datang teman-teman peserta webinar Smartphone Fotografi. Terima kasih. Oke, bismillah. Saya mulai acaranya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hadi. Insyaallah saya akan memandu acara webinar Smartphone Fotografi pada pagi hari ini. Insyaallah teman-teman semua, kita akan membahas terkait bagaimana mengedit foto di webinar pada kali ini. Kalau pembicara pada hari ini sangat expert banget teman-teman di dunia fotografi dan editing foto, yaitu Teh Ina Ghazani. Insya Allah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana nanti materi yang disampaikan oleh beliau, mari kita simak baik-baik ya teman-teman dari awal hingga akhir acara ini. Oke teman-teman semua. Oke, kita buka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Bisyirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga acara pada hari ini semakin berkah. Next, yaitu akan ada keynote speech dari Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono selaku calon Wakil Wali Kota Depok. Untuk itu mari kita sambut Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Pak udah tersambung Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Oke, sambil menunggu Pak Imam tersambung ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk open cam ya. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan pembicara kita pada hari ini, jangan lupa di follow Instagramnya Teh Ina ya, Ina Ghazani, dan kelas Instagramnya Teh Ina ya, kelas moto _ Teh Ina. Oke. Apakah Pak Imam tersambung? Assalamualaikum Pak Imam. Halo Pak Imam, apakah sudah tersambung? Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini pengen kampanye nih. Masya Allah. Udah mulai belum? Udah Pak. Udah. Silakan untuk Pak Imam untuk memberikan sambutannya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Imam Budi Hartono, calon Wakil Wali Kota Depok berpasangan dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Idris, nomor urut 2. Ingin memberikan memberikan sambutan aja kan ya. Ya, kepada para peserta pelatihan fotografi ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertemu walaupun melalui online ya. Anak-anak muda memang merupakan satu potensi besar bagi Kota Depok ya, bagi negara secara umum, khususnya kalau bagi warga Depok bisa memberikan andilnya dalam membangun Kota Depok. Ya, salah satu yang mungkin bisa kita lakukan dengan cara banyak hobi-hobi yang dijadikan merupakan keterampilan yang bisa diberikan untuk pembangunan di Kota Depok.
kami pasangan Idrisima memang punya satu program ya untuk anak-anak muda terkait dengan 4 hal. Yang pertama terkait masalah kepemimpinan, kedua masalah ekonomi, ketiga masalah olahraga, keempat masalah budaya. Mungkin kami melihat bahwa fashionnya anak-anak muda 4 hal tersebut. Kepemimpinan ini penting sekali karena memang masa depan bangsa ke depan di anak-anak muda ya, kami sebagai generasi yang sudah lewat istilahnya akan digantikan oleh kalian semua, oleh teman-teman anak-anak muda. Untuk itu memang kepemimpinan dalam kepemudaan ini kita biasanya lakukan di sebuah organisasi kepemudaan, apakah itu KNPI atau itu Karang Taruna ataupun apapun yang bentuknya organisasi-organisasi yang bisa membuat kepemimpinan di Kota Depok menjadi lebih baik. Yang kedua terkait masalah ekonomi, pengangguran di Kota Depok memang sangat banyak. Sama seperti kota-kota besar lainnya. Kemarin sebelum pandemi kami hanya ada pengangguran sebesar 70 ribuan. Sekarang masa pandemi itu sampai 100 ribu. Nah ini salah satu acara ini mungkin juga dalam rangka membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Ya hobi kan sekarang bisa dijadikan sebagai penghasilan. Mudah-mudahan dengan kita bisa fotografi yang awalnya dari sebuah hobi, tapi nanti bisa menjadi suatu penghasilan. Betapa banyak cerita-cerita orang sukses yang yang berawal dari hobi, termasuk fotografi. Kalau mungkin baca, ya carilah di cerita-cerita ataupun berita-berita tentang suksesnya seorang fotografi tingkat internasional, misalkan gitu, harga satu fotonya saja mungkin bisa dihargai sampai ratusan juta mungkin gitu. Nah ini teman-teman bisa lakukan itu, bukan nggak bisa. Maka kalau sudah punya keinginan dalam satu kegiatan ya atau dalam satu hobi, dalamilah secara serius, jangan hanya istilahnya itu hangat-hangat tai ayam gitu ya. Jadi punya semangat di awal, tapi setelah itu menjadi tidak semangat akibat memang tidak punya motivasi yang kuat. Maka untuk itu motivasi harus tetap terus bisa dilakukan oleh seluruh yang hadir di sini. Yang kedua adalah memang masuk dalam sebuah organisasi atau komunitas yang ada hobi kita ada di situ ya. Kalau fotografi ya masuklah ke dalam komunitas fotografi. Mudah-mudahan banyak share tentang untuk memajukan hobi kita. Begitu juga dengan hal-hal yang lain bersifat bisnis, misalkan untuk bisa terus bersemangat di dalam komunitas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maju terus anak-anak muda di Kota Depok, karena kalian akan menjadi pemimpin Indonesia, pemimpin Kota Depok di masa yang akan datang. Saya Imam Budi Hartono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak sambutannya. Saya pamit ya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Yo. Salam. Bang. Ya, Bang. Ya. Next teman-teman semua. Nah, setelah ini akan kita saksikan penampilan video dan informasi tambahan. Mari kita simak. Empat tahun pencapaian Muhammad Idris. Sebagai wali kota Depok periode 2016 hingga 2020, Muhammad Idris mengusung visi menjadikan kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. Visi tersebut dituangkan dalam program-program pembangunan seperti membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan, dan ramah keluarga. Mari kita simak
program dan pembangunan apa saja yang sudah dijalankan dalam 4 tahun periode kepemimpinan Muhammad Idris. Pembangunan alun-alun. Pembangunan alun-alun kota merupakan salah satu bentuk realisasi janji kampanye Muhammad Idris yang paling dinantikan. Sebagai salah satu ruang terbuka hijau dan sarana interaksi warga, alun-alun kota yang berada di kawasan GDC ini memiliki luas 3,6 hektar dan terbagi dalam 3 zona, yaitu zona interaksi sosial, zona budaya dan pendidikan, dan zona ekonomi. Dengan adanya berbagai fasilitas publik, alun-alun kota Depok menjadi salah satu alun-alun terbaik di Indonesia dengan konsep modern dan terpadu. Pembangunan taman-taman terpadu. Muhammad Idris berkomitmen untuk menciptakan ruang terbuka hijau serta sarana rekreasi bagi masyarakat melalui sejumlah pembangunan taman terpadu di setiap kelurahan. Terhitung pada Desember 2019, terdapat 42 taman terpadu kelurahan, 118 taman RT RW, 17 taman jalur, 10 taman pulau jalan, 1 kebun botani, dan 1 taman hutan raya. Jika dijumlahkan, maka luas total taman tersebut mencapai 316.621 meter persegi. Berikut persebaran luas taman dan hutan raya. Renovasi stadion. Sebagai komitmen dalam menyediakan sarana olahraga, Muhammad Idris berhasil melobi Pemprov Jawa Barat pada tahun 2018 agar dapat melanjutkan proses renovasi Stadion Mahakam yang sempat mangkrak selama 3 tahun. Begitu pula dengan Stadion Merpati yang mendapatkan perhatian serius dalam proses renovasinya pada masa kepemimpinan Muhammad Idris. Di bidang pendidikan, Muhammad Idris telah memenuhi semua janji kampanyenya dalam waktu 4 tahun menjabat melalui program Depok Peduli Pendidikan. Melalui program tersebut, Muhammad Idris menyalurkan bantuan pendidikan kepada 39.643 siswa dari keluarga tidak mampu dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir. Untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer, Muhammad Idris telah menyalurkan tunjangan kepada 1.837 guru honorer termasuk tenaga pendidikan lainnya. Sedangkan dalam peningkatan kesejahteraan guru swasta, Muhammad Idris juga telah menyalurkan tunjangan kesejahteraan kepada 12.929 guru dari berbagai tingkat pendidikan. Selama masa kepemimpinan Muhammad Idris, sebanyak 40 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama mengalami pembangunan ruang kelas baru. Selain itu, telah dilakukannya pembangunan gedung baru di SMP Negeri 26 Kota Depok, Gedung PGRI, dan Gedung Pramuka sebagai bentuk dukungan Muhammad Idris terhadap dunia pendidikan. Dalam bidang kesehatan, janji Muhammad Idris difokuskan pada pembangunan RSUD Wilayah Timur. Pada tahun 2019, telah dibeli lahan di daerah Tapos dan dirampungkannya desain engineering detail. Pembangunan juga telah dilakukan pada RSUD Sawangan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dalam 4 tahun periode kepemimpinannya, setiap kecamatan di Kota Depok kini telah memiliki puskesmas dengan fasilitas pelayanan 24 jam. Guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan serta aksesibilitas kesehatan warga, telah dibangun 8 gedung baru puskesmas dan renovasi terhadap 20 puskesmas. Selain itu, guna meningkatkan kinerja para dokter, kader Posyandu dan Posbindu, pemerintah Kota Depok telah menyalurkan insentif kepada 10.200 kader Posyandu dan 3.720 kader Posbindu. Ketahanan keluarga. Keseriusan Muhammad Idris dalam bidang ini dibuktikan dengan dimasukkannya poin ketahanan keluarga dalam program unggulan Kota Depok 2016-2021, yaitu Family Friendly City, yang juga masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok.
pada masa kepemimpinan Muhammad Idris, pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga atau DPAPMK menjalankan beberapa program yang secara langsung mendukung program unggulan Family Friendly City melalui sosialisasi dan pembinaan, pemberdayaan komunitas masyarakat, pembangunan pusat pembelajaran keluarga, peningkatan pelayanan pada Posyandu dan Pospindu, hingga advokasi dan perlindungan perempuan dan anak. Revitalisasi pasar. Dalam bidang ekonomi, Muhammad Idris telah merevitalisasi 5 pasar yang berada di Kota Depok, pembangunan 1 bangunan pasar baru, serta menyediakan 920 los atau kios bagi UMKM, dan jumlah tersebut akan terus bertambah sampai 1.000 unit. Sentra Industri Kreatif. Dalam merealisasikan misinya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing, serta mendorong ekonomi kreatif dan wirausahawan mandiri, Muhammad Idris telah mencanangkan program pembangunan sentra industri kreatif berupa balai kreatif, rumah kemasan, dan geria pameran. Pemberian dana insentif bagi pembimbing rohani. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius adalah salah satu misi Muhammad Idris selama menjadi wali kota Depok. Muhammad Idris memberikan dana insentif kepada para pembimbing rohani dengan total 200 orang yang terdiri dari pembimbing agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Selama kurun waktu 4 tahun, dengan keseriusan Muhammad Idris dalam menjalani tugasnya sebagai wali kota, Depok mampu meraih sejumlah penghargaan. Salah satu penghargaan bergengsi yang diraih Kota Depok adalah Piala Adipura. Sejak berdirinya Depok pada tahun 1999, Kota Depok baru meraih Piala Adipura pada masa kepemimpinan Muhammad Idris, yaitu pada tahun 2017. Piala tersebut tidak terlepas dari kerjasama semua stakeholder yang ada di Kota Depok. Selama 4 tahun, Muhammad Idris telah menghantarkan Kota Depok meraih setidaknya 1 penghargaan tingkat internasional, 46 penghargaan tingkat nasional, 34 penghargaan tingkat provinsi, dan 10 penghargaan lembaga lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman peserta webinar pada kali ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi inti kita pada hari ini. Oke, teman-teman yang mic-nya masih menyala, tolong di-mute ya. Oke. Insya Allah acara pemaparan materi pada kali ini akan dipimpin oleh moderator Kak Salma Mardia. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu beliau. Beliau merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok. Beliau jurusan akuntansi syariah. Ya, Masya Allah beliau ini mendapat full beasiswa ya teman-teman semua. Dan pengalaman organisasi juga. Oke, saya perkenalkan moderator kita pada kali ini itu Kak Salma Mardia. Ya, beliau merupakan alumni SEBI ya teman-teman semua. Beliau ini aktif banget dulunya pas kuliah ya. Pengalaman organisasi banyak banget teman-teman. Di antaranya ada beliau mengikuti BEM, mengikuti Majelis Musyawarah Mahasiswa. Beliau tergabung dalam Forum Indonesia Muda Regional gitu. Dan beliau juga mempunyai pengalaman moderator dan menjadi pembicara di beberapa acara, di antaranya di pelatihan jurnalistik dan National Talk Show Gebiar Muslimah. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman semua, mari kita sambut Kak Salma Mardia. Assalamualaikum Kak Salma. Waalaikumsalam, Rizwan. Oke. Gimana kabarnya Kak Salma? Alhamdulillah, baik Rizwan. Rizwan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak. Gini Kak Salma, dengar-dengar nih Kak Salma pernah ngikutin atau pernah tergabung dalam kelas fotografi Tehina. Gimana sih Kak? Boleh diceritakan pengalaman atau kesan-kesannya Kak? Oke, betul. Sebelumnya, salam kenal semuanya. Saya pernah, ini testimoni sedikit ya, mumpung ada Teh Ina juga. Di sini saya sempat ikut kelas basic fotonya Teh Ina.
Jadi waktu itu karena sekarang kondisi lagi pandemi kan, saya bekerja juga waktu itu WFH. Jadi di sela-sela WFH, saya ada kesempatan untuk ikut kelasnya Teh Ina. Jadi di situ saya selama sebulan ikut kelasnya beliau gitu. Jadi ya sangat bermanfaat sekali sih untuk saya yang atau teman-teman ya yang suka bikin-bikin konten atau aktif di sosial medianya. Jadi di situ saya bisa belajar gimana mengatur lighting, editing foto, terus bagaimana teknik-teknik dasar foto sih sebenarnya gitu. Yang alhamdulillah bermanfaat sekali sampai sekarang gitu. Gitu Rizwan. Nah, sangat bermanfaat banget ya Kak. Oke, mungkin penasaran ya bagi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman peserta bagaimana sih cara mengedit foto dan sebagainya. Untuk itu dipersilakan Kak Salma untuk memandu acara materi pada kali ini. Baik, terima kasih Rizwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Semoga sehat dan siap ya untuk menyimak materi yang luar biasa sekali dengan tema Learn More About Photo Editing gitu. Jadi di sini kita sudah hadir di tengah-tengah kita Teh Ina Ghazani. Boleh dibuka panitia CV-nya. Saya akan memperkenalkan profil singkat dari pembicara kita hari ini. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama ya. Jadi, pembicara kita kali ini adalah Teh Ina Ghazani. Beliau adalah freelancer fotografer. Nah, beliau ini juga entrepreneur ya, owner dari Inaka Hijab, owner dan founder dari kelas Moto Teh Ina. Buat teman-teman yang pengen tahu, bisa kepoin di Instagramnya, cari aja kelas Moto Teh Ina, ada di situ ya. Terus owner Baso Ina, owner juga dari Ghazani Photography Cafe gitu. Dan core skill-nya bisa dilihat dari fotografi, cooking, baking, fashion design, dan business mentoring. Nah, beliau juga tinggal di Depok ya ternyata ya, warga Depok juga. Nah, terus dari academic history-nya bisa dilihat juga certified dari photographer from Darwis Triadi Photo School. Buat teman-teman yang suka fotografi pasti tahu ya, Darwis Triadi Photo School, certified newborn photographer, Henroko certified business coach, dan certified training for mentoring business coach gitu teman-teman. Jadi dan personal interest-nya ada itu landscape fotografi dan sebagainya gitu. Nah, mungkin kita bisa sapa Teh Ina dulu ya. Teh Ina, halo Teh Ina, apakah sudah tersambung? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa Waalaikumsalam. sama teman-teman. Apa kabar Teh Ina? Alhamdulillah, baik-baik saja. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya mau memastikan dulu untuk para peserta sudah termute semua ya sebelum Teh Ina menyampaikan materinya. Dan semoga teman-teman sudah siap ya untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Mungkin bisa langsung dimulai saja, Teh Ina. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, motret menggunakan smartphone sekarang sedang menjadi trending luar biasa ya. Iya, betul, Teh. Ya, karena bentuknya yang simpel, kecil, mudah dibawa kapan aja, gitu, kemana aja, gitu ya. Dibandingkan dengan kamera yang besar-besar gitu ya, lebih efisien. Ya, cuma motret pakai smartphone ini kan memang terbatas sekali gitu ya. Mungkin warnanya tidak sekaya pada saat kita motret dengan kamera misalnya, kemudian terbatas dari segi sensornya, gambarnya juga mungkin tidak akan sejelas atau sejernih ketika kita motret dengan kamera tentu saja ya. Ada keterbatasan, tapi di sini kita belajar untuk menyiasati keterbatasan yang dimiliki oleh smartphone kita dengan sedikit saja editing trick begitu ya. Mungkin Mbak sendiri juga sudah pernah masuk kelas saya, jadi insya Allah sudah cukup tahu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, saya minta untuk teman-teman download dulu aplikasi Snapseed ya.
Silahkan di-download dulu aplikasi Snapseed-nya untuk memaksimalkan proses editingnya gambar gitu ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih gambar itu harus diedit gitu ya? Padahal kan nggak perlu diedit, harusnya juga udah bagus gitu. Saya motonya udah jagoan, jadi saya kira nggak perlu edit. Pertanyaan itu akan saya lemparkan kepada teman-teman yang mungkin terbesit pertanyaan seperti itu. Ketika teman-teman motret di studio foto gitu ya, apakah teman-teman akan diberikan foto mentahnya? Tentu saja enggak ya. Meskipun foto kita itu bukan foto luar biasa, tapi hanya foto untuk KTP misalnya. Tapi kan memerlukan waktu untuk diedit dulu. Nah, diedit di sini adalah bukannya memancungkan hidung gitu ya, bukan juga bikin jadi lesung pipitnya, bukan ya, tapi mengedit di sini untuk memperbaiki atau meminimalisir kekurangan-kekurangan, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada ketika kita motret menggunakan smartphone. Dari sisi warna mungkin yang kurang terang gitu ya, dari sisi yang kurang cerah lightingnya dan lain sebagainya begitu ya. Jadi disinilah pentingnya aplikasi editing untuk menyamarkan atau menutupi kekurangan-kekurangan pada saat kita motret menggunakan smartphone begitu. Kalau sudah di-download, sebelum kita berlanjut kepada angle foto dan lain sebagainya, teman-teman harus kuasai dulu editingnya. Nah, ini ya, di sini teman-teman sudah bisa lihat aplikasi editing, kenapa harus ada editing dan lain sebagainya ya. Kemudian silakan teman-teman download. Nah, ini logonya Snapseed. Kemudian Fonto, di sini ada Fonto ya. Fonto itu untuk apa sih? Nah, Fonto ini boleh teman download, boleh tidak sih sebenarnya. Jadi Fonto ini adalah aplikasi untuk watermark gitu. Di Snapseed juga sudah ada sih, tapi di Fonto akan lebih komplit begitu kurang lebih. Ya, next Pak, silakan. Kalau sudah download, nah kemudian di sini kayaknya coba naik dulu ke atas. Nah di sini ya, teman-teman disetting dulu ukuran kamera di smartphone-nya, karena biasanya teman-teman yang pakai Android itu full screen gitu gambarnya ya. Di sini teman-teman di 4:3 atau 3:4. Kenapa harus 4:3 atau 3:4? Itu kan gambarnya cuma separuh, saya pinginnya full gitu ya. Karena kalau teman-teman motretnya full, pada saat teman-teman upload ke sosial media, khususnya Instagram, gambarnya akan terpotong gitu ya. Yang otomatis ketika teman-teman download, semua akan zoom in. Jadi kurang bagus gitu ya secara estetika fotografi. Jadi silakan teman-teman download dulu Snapseed-nya, kemudian teman-teman sebelum motret pastikan dulu rasio kameranya ada di 4:3, 3:4, atau 1:1. Kemudian setelah itu teman-teman kalau sudah coba diatur ya, teman-teman bisa langsung buka kameranya atau kita belajar mengedit dulu di sini. Teman-teman lanjut Mas, ini di bawah. Nah ini ya. Coba ke bawah lagi Mas, ini kayaknya ngacak. Nah, ini yang pertama ya. Tahapan edit di Snapseed. Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah familiar sekali ya dengan Snapseed ya, tapi mungkin ada beberapa yang belum. Yang pertama sekali adalah teman-teman harus dicoba dulu buka fotonya begitu ya. Kemudian teman-teman coba edit. Nah, di sini ada crop opsinya, di sini ada keterangannya ya, teman-teman bisa baca fungsinya. Coba ke bawah dulu Mas, di sini ada tanda-tandanya. Iya, nah ini. Ini adalah 3 yang paling sering digunakan ketika teman-teman mengedit menggunakan Snapseed. Yang pertama adalah detail,
kemudian tune image, kemudian cropping. Detail ini sendiri, kalau teman-teman klik, itu akan ada muncul namanya struktur. Nah, fungsinya struktur ini untuk menaikkan serat gitu ya pada gambar kayu misalnya, atau kulit jadi lebih terlihat tajam gambarnya gitu ya. Nah, tapi penggunaan detail struktur di sini harus berhati-hati sekali ya teman-teman ya, karena akan menimbulkan noise atau bintik-bintik ketika teman-teman tariknya terlalu tinggi ya. Terus kemudian coba ke bawah lagi Mas. Untuk crop, oh ya, untuk crop sendiri teman-teman bisa gunakan crop di 5:4. Silakan dicatat. Ketika teman-teman ingin menggunakan crop, 5:4 adalah ukuran yang paling ideal untuk upload di Instagram, begitu ya. Jadi kan kadang-kadang permasalahannya itu ketika kita upload ke Instagram, itu kok kelebihan nih, gimana caranya ya, gitu, nge-cropnya jadi nggak pas gambarnya. Nah, supaya pas, teman-teman bisa crop di 5:4 yang ada di Snapseed. Nah, itu ukurannya sudah pas sekali dengan Instagram gitu ya. Nah, di sini juga ada tune image yang dilingkari merah. Itu kalau teman-teman klik, banyak sekali pengaturannya di situ. Tapi pada intinya begini ya, mengedit itu tidak boleh terlalu over gitu ya. Nggak boleh terlalu berbeda sekali. Gitu ya. Karena ketika warna awan jadi yang harusnya biru muda menjadi biru sangat tua, itu kan sudah nggak benar begitu ya, sudah benar-benar keluar dari jalur atau keluar dari warna aslinya begitu ya. Nah, itu bisa dinamakan dengan digital imaging gitu ya, mengedit yang berlebihan sekali. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan seperlunya saja gitu ya, mengedit ya. Misalnya warnanya kurang cerah, teman-teman bisa naikin kecerahannya dan lain-lain. Nah, ini adanya di opsi tune image ini gitu. Terus kemudian lanjut lagi, ini untuk aplikasi editingnya ya teman-teman ya. Di sini juga ada, teman-teman mungkin bisa catat di sini ya. Bisa dicatat ini semua, gunanya ambience itu untuk apa, highlight itu untuk menggelapkan, mencerahkan, nah gitu ya. Terus kemudian ya harus teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman memotret, itu harus memiliki 3 unsur pencahayaan. Ya. Yang pertama, foto teman-teman harus memiliki highlight atau gambar terang gitu ya, bagian. Jadi bagian terang, kemudian bagian gelap, dan bagian gelap di sini adalah bagian bayangan. Jadi foto itu harus memiliki bayangan. Tapi bayangannya tidak boleh terlalu keras. Ini saya contohkan sedikit gambar ya. Mungkin bisa di-share di sini supaya teman-teman lebih paham apa itu 3 unsur pencahayaan pada sebuah foto ya. Saya share ke Mbak Sama ya. Oke, Bu. Ya. Ini ada contoh fotonya di sini. Nah, jadi foto itu nggak boleh flat ya teman-teman ya, terang aja semua gitu ya, nggak boleh begitu ya. Jadi foto itu harus ada itu tadi, area terang, area gelap, dan area bayangan gitu ya. Terus kemudian teman-teman juga harus persiapkan objek dengan matang. Nah, itu sebelum motret itu, pastikan objeknya itu kita tahu apa objek yang mau kita foto, begitu ya. Jadi nggak motret sembarangan. Motret itu harus fokus ke poinnya. Poin adalah point of interest atau objek foto. Ya. Jadi motret itu harus ada tujuannya. Apa yang mau diekspos dari gambar itu, gitu ya. Misalnya saya memotret orang di jalanan gitu ya. Bisa nggak? Bisa saja, tapi harus fokus. Dia sedang melakukan apa? Dia sedang apa? Gitu ya. Kemudian tujuan dari gambar yang kita capture itu apa? Gitu ya. Itu harus jelas. Ya, teman-teman ya. Bentar, ini saya share gambarnya.
untuk teman-teman bisa lihat di sini kenapa foto itu harus memiliki 3 unsur pencahayaan. Ini di sini. Silakan di-share, Mbak. Udah masuk ya gambarnya. Nah, mohon maaf, ini gambarnya gambar wanita ya, gambar perempuan ya. Tapi ini sebagai contoh saja. Di sini teman-teman bisa lihat, sudah terbuka. Silakan di-share, Mbak. Kita melihat ini dari sisi lighting-nya saja ya, mohon maaf teman-teman ya. Silakan, di sini udah ada gambarnya, sudah terkirim Mbak? Gambarnya? Jika sudah, silakan di-share gambarnya. Oke, saya download dulu ya Teh. Bentar. Oh ya, baik. Iya. Nah, di sini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Gambarnya, di sini ada gambar orang. Nah, lighting di sini ada yang harus diperhatikan ketika teman-teman motret adalah ada area terang. Di sini bisa dilihat di bagian wajah model ini ya. Di bagian wajah model ini ada area terang. Kemudian di bagian pipi, bahu ke bawah, ini adalah area mid-tone ya, area sedang ya. Tidak terang, tidak juga terlalu gelap gitu ya. Mid-tone di bahu, di pipi. Kemudian lari ke bagian lengan bawah, ini adalah shadow atau bayangan. Nah, jadi ketika teman-teman motret atau mengedit foto, jangan hilangkan bayangan, gitu ya. Tetap harus ada bayangan supaya gambar lebih berdimensi. Hanya saja tidak boleh terlalu pekat sekali, gitu ya, teman-teman ya. Jadi bayangan tetap ada, tapi harus tampil nggak boleh merusak, gitu. Jadi hanya sedikit saja. Tapi fokusnya di sini di gambar ini tetap pada wajah si model, diekspos. Jadi tujuannya memang membuat gambar siluet, gitu ya. Jadi sekali lagi ketika teman-teman motret yang harus teman-teman perhatikan selain angle, begitu teman-teman harus perhatikan 3 unsur pencahayaan di sini, yaitu area terang, area sedang, dan area bayangan. Nah, ini penting sekali agar gambar kita lebih berdimensi, gitu ya, terlihat lebih hidup, gitu teman-teman. Terus kemudian untuk angle foto, ketika teman-teman motret, yang pertama sekali adalah eye level. Sudut eye level adalah motret seperti yang teman-teman lihat di gambar ini, sejajar lurus pandangan mata, gitu ya. Kemudian yang umumnya flat lay itu adalah motret dari atas ke bawah, atau bisa juga disebut dengan bird eye. Teman-teman bisa lihat, bisa coba gitu ya. Lebih banyak motret mana yang disukai teman-teman angle-nya, gitu ya. Apakah level, apakah flat lay gitu ya disebutnya ya. Tapi motret itu juga harus sesuai dengan tujuan motretnya apa yang mau diangkat dari foto teman-teman tersebut. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira saya butuh pertanyaan dari teman-teman untuk bisa melanjutkan sesinya. Silakan dibuka tanya jawabnya dulu Mbak, baru kemudian nanti akan ada feedback dari saya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, terima kasih untuk Teh Ina. Teman-teman tadi sudah download Snapseed ya, dan bisa dicoba di foto yang ada di HP-nya masing-masing dulu, terus diedit dengan fitur-fitur yang ada di Snapseed. Terus oh iya Teh mau tanya, kalau misalkan yang untuk foto itu tadi gimana Teh? Kalau untuk foto, teman-teman bisa, jadi gambarnya itu harus dikirim dulu ke foto, di-share ke foto, kemudian di situ ada tanda pensil ya kalau untuk di Android, nah itu bisa diklik, kemudian di situ boleh tulis namanya, boleh tulis judulnya, itu boleh di situ. Jadi itu fitur untuk watermark ya Teh ya? Itu hanya untuk watermark saja.
Oh, gitu. Tapi sebenarnya di Snapseed juga sudah komplit sih, sudah ada watermarknya. Jadi teman-teman udah bisa juga pakai watermark yang ada di Snapseed. Oh, begitu. Oke. Terima kasih ya, Teh Ina, atas penjabaran awalnya. Ya. Mungkin selanjutnya, biar diskusi kita semakin asik ya, teman-teman bisa langsung tanya jawab aja. Tapi sebelumnya, karena para panitia sudah share link Slido ya, di grup kita, grup para peserta. Jadi kita jawab dulu Teh, ini pertanyaan dari Slido. Mana nih? Bisa kita lihat. Nah, ini ada dari Maena Sution. Mohon bantuan untuk pengaturan kamera di handphone untuk memotret objek yang akan dikomersilkan, Teh. Gimana, Ya. Teh? Terima kasih. Maksudnya ini foto produk mungkin ya? Iya, mungkin iya, foto produk. Ya. Yang pertama sih itu tadi ya, setting kameranya itu pastikan juga udah sesuai gitu ya, supaya gambar nggak zoom in gitu ya. Jadi jangan full screen. Tuh yang kedua, lighting di sini penting sekali. Gambar itu harus memiliki pencahayaan yang sangat baik begitu ya. Ketika motret itu pencahayaan harus baik. Kalau teman-teman tidak punya studio lighting, teman-teman bisa menggunakan cahaya alami dari cahaya matahari. Ya, jam-jam motretnya juga bisa pagi, bisa sore gitu ya. Teman-teman bisa pastikan jangan terang sekali di jam 12 sih sebaiknya jangan, karena kalau siang-siang bayangannya udah cenderung lebih tebal begitu ya. Jadi itu harus sedikit dikurangi gitu ya bayangan-bayangan tersebut. Nah, itu aja kalau untuk pengaturan kamera di situ. Pakai auto sih sebenarnya nggak masalah, pastikan pencahayaan sangat baik. Itu aja. Kemudian fokusnya adalah ke brandnya, gitu, ke objek yang mau kita foto. Misalnya minuman, ya pastikan brand minumannya itu terlihat dengan jelas, dengan pencahayaan yang sangat baik, gitu kurang lebih. Oh gitu ya. Baik-baik. Itu kalau untuk lighting biasanya paling bagus jam berapa Teh biasanya? Kalau pagi sih antara jam 8, jam 8.20, jam 10 ya. Itu pencahayaannya masih sangat soft gitu, masih bagus untuk motret. Tapi kalau sore, teman-teman bisa motret di jam 2 sampai jam 3, jam 4 juga masih bisa sih. Cuman sudah mulai agak redup ya. Dengan catatan bukan musim hujan ya pastinya. Gitu. Kalau musim hujan, pagi aja udah masih gelap gitu kan ya. Iya. Ya, jadi itu aja. Terima kasih Teh. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kayaknya ada yang raise hand ya? Kalau nggak salah, mana nih orangnya tadi? Ini, kenapa menggunakan aplikasi Snapseed ya? Ini ada nih. Oh iya, boleh jawab ini dulu Teh. Kenapa kita menggunakan aplikasi Snapseed untuk sebenarnya ya? Sebenarnya bisa aja sih teman-teman menggunakan aplikasi yang lain gitu ya. Pakai yang lain bisa aja. Tapi Snapseed ini free, tidak berbayar gitu ya. Dan cukup baik sih menurut saya sepanjang saya menggunakan yang lain ya. Lightroom itu juga bisa digunakan, hanya saja ada beberapa fitur atau tools di Lightroom itu kita harus bayar gitu ya. Jadi buat saya untuk teman-teman pemula, Snapseed itu sudah cukup sangat baik. Gitu. Silahkan lewat WA dong. Tanya pakai WA. Oh iya boleh Pak, boleh dikirim. Ini. Tanya itu kalau mencet supaya kameranya 3:4, pencet apa ya di HP-nya? Setting Pak, masuk ke setting coba Pak. Masuk ke settingnya dulu Pak. Di situ nanti ada ukuran layar ya, layar kamera ya. Bapak masih full screen ya Pak kameranya? Ya. Ada ukuran layar ya, di situ. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dulu ya. Nanti baru setelah saya izinkan nanti bisa langsung bertanya ke Teh Ina. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Iin Puja. Boleh dibuka kameranya. Bisa langsung tanya ke Teh Ina. Bentar Mbak, lagi pakai jilbab dulu Mbak. Oh, oke. Atau oke. Dengan kepercayaan
Bentar ya, Mbak. Nah, Oke. umat Islam itu kan Saya mau mati. diizinkan oleh Allah. Oke, saya buka kamera ya. Ya. Silakan Mbak Iin Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, ini kan tadi saya lihat, tadi sempat saya agak kerja ya, jadi nyambi aja lihat itu, saya nyambi. Poinnya kan untuk download aplikasi itu kan Snapseed sama foto ya, dan saya kan Ponto. oh ya, saya kan pakai iPhone, tapi iOS itu kan dia dalam perintah itu harus pakai yang iOS 13. Saya sedangkan masih 12,49 dan dia tidak bisa ke-download. Nah itu selain pakai itu pakai apa ya? Untuk watermark ya, Bu? Iya, untuk aplikasinya. Kan itu Snapseed tadi kan apa namanya temenannya kan foto ya. Selain itu apa? Kalau misalnya sebenarnya gini Bu, kalau misalnya memang tidak bisa mendownload foto, Ibu masih tetap bisa gunakan watermark kok. Di Snapseed itu ada watermarknya, Bu. Oh gitu. Ya, jadi nggak usah download fotonya aja, cukup dari Snapseed-nya aja bisa kok kasih watermark. Oke. Terus Jadi nggak perlu ganti HP ya, Bu. Oh gitu. Saya di sini perintahnya waiting for download iOS 13. Poin 13,0 lah gitu ya. Ini kan saya baru 12,49. Tapi dia nanti update sendiri otomatis jika sudah iOS-nya naik kan begitu. Itu bisa lah nanti kalau udah bisa. Itu bisa diatur ya, Bu ya. Bisa diatur. Yang jelas nggak handphone lagi my home. Oke. Terus saya mau tanya lagi. Terus kalau fungsi PicsArt itu apa ya Bu ya? PicsArt. Iya. Itu sama dengan foto. Enggak, Bu. PicsArt sama sih dengan Snapseed ya, aplikasi editing juga ya. Begitu. Tapi saya lebih menyarankan menggunakan Snapseed ya, karena lebih mudah begitu. Iya betul. Saya memang pakai itu sih. PicsArt pernah saya coba-coba. Karena dari awal memang saya pernah ikut 2 kali kelas seperti ini. Cuma tidak sedetail sekarang gitu. Sekarang iya betul. Itu saya ini udah ke-3 kali lah ya. Cuma makanya saya baru lihat ada aplikasi Fonto ini dari sini. Jadi kebetulan saya nggak usah download, nunggu dulu sampai dia update. Ya, senang sekali ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Dan saya tertarik juga dengan itu gestarnya tuh Pak Imam Budi Santos, Pak Budi Hartono itu. Kebetulan tetangga saya. Wah. Iya, tetangga dan saya akrab dengan istrinya. Itu, makanya saya tetap interest seperti itu. Makanya saya masuk ke sini, ditambah lagi aplikasi yang saya bikin penasaran itu yang Ponto itu. Dan emang Darullah, saya juga nggak bisa download, jadi tunggu dulu sabar. Oke, jadi kembali ke Snapseed tadi, pakai apa Bu tadi? Awal maaf, pakai apa tadi? Struktur detail ya. Struktur detail ya. Oke, baik. Jadi kalau Ibu mau edit, yang pertama tarik dulu strukturnya, tapi jangan banyak-banyak Bu, sedikit aja. Nanti kalau banyak-banyak gambarnya noise gitu ya, grain, nggak ada titik-titiknya gitu ya. Jadi jangan tinggi, kurang dari 10 saya rasa udah cukup angganya. Oh gitu, oke. Ya udah sih, kayak cukup itu aja. Jadi intinya ketika motret Bu, jadi intinya teman-teman semua, bukan hanya untuk Ibu, untuk teman-teman semua, ketika motret, apa yang kita lihat itu harus sama dengan apa yang kita hasilkan pada smartphone kita. Oke. Itulah kenapa mengedit tidak boleh berlebihan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kulit kita yang biasa ini jadi putih tanpa pori-pori gitu ya. Kelihatan banget ya di editnya ya. Oh iya. Kelihatan banget. Oke, baik. Terima kasih Ibu Iin Puja atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya, Bu. Baik, terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya saya persilakan bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya lagi, langsung kepada Teh Ina bisa raise hand. Oke, ini sudah ada yang masuk lagi. Mas Dava Lukmanul ya? Ya, oke, silakan. Kan tadi buat masalah pencahayaan, itu kan ada area yang terang, sedang, sama gelap. Nah, itu buat kalau misalkan apa ya, kan sering tuh saya lihat di sosial media, ada yang dia itu fotonya malam hari, di depan bulan purnama gitu. Nah, itu buat pencahayaannya gimana? Kayak ngambil foto di malam hari gitu, potret di malam hari. Biasanya untuk pemandangan. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Dava. Silakan Teh Ina.
Masih di mute, Teh Ina, maaf. Oke, sudah? Sudah, Teh. Ya, saya jawab ya, Mas. Untuk motret di malam hari, sebetulnya Mas bisa gunakan flash ya. Lampu yang ada di smartphone itu tujuannya memang untuk penerangan kalau memang sama sekali tidak ada lighting. Kalau misalnya pada smartphone-nya Mas ada mode manual, kan ada beberapa handphone yang ada mode manualnya, Mas mungkin di situ bisa naikkan ISO-nya. Oh, yang mode Pro itu ya? Yes, di situ bisa dinaikkan ISO-nya. Gitu untuk gambarnya supaya lebih terang, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi karena ya itu tadi motret di malam hari itu jadi gini, motret pada saat gelap pilihannya itu hanya gambar noise yang kita hasilkan tidak bagus atau kita kehilangan momen, cuma dua itu. Itulah kenapa fotografer musik tuh ya yang ada di yang mereka sedang nyanyi gitu ya, terus di lapangan misalnya gelap kan, kondisi pencahayaannya sangat minim, tapi mereka tetap capture gambarnya, tetap ambil gambarnya, karena mereka tidak mau kehilangan momen, mereka tidak pedulikan gambarnya itu noise atau tidak, bagus atau tidak, yang penting momennya itu dapat, gitu, itu intinya. Jadi motret malam hari itu memang kekurangannya, lightingnya itu pasti kurang bagus gitu ya. Jadi memang tergantung tujuan Mas motret, mau dapat momennya atau fotonya yang sempurna, itu aja. Kalau mau dapat momennya, abaikan keinginan untuk mendapatkan gambar yang sempurna, karena memang sulit sekali, gitu, Mas. Jadi bisa dinaikkan ISO-nya ya, kalau Mas ada mode Pro itu ya. Gitu, Kang Bi. Udah bisa terjawab? Ya. Nah, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Dava atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lain. Atau dari Slido nih ya, banyak ya sepertinya. Mungkin teman-teman peserta bisa, teman-teman panitia, maaf, bisa membuka lagi link Slidonya, biar bisa kita baca bersama-sama. Nah, dari, ini tanpa nama ya. Yang pertama dulu nih. Apakah motretnya harus siluet? Kalau iya, kenapa, Teh? Enggak. Itu tadi kan hanya contoh ya. Itu tadi hanya contoh ya, pembagian 3 areanya supaya lebih terlihat ya. Maka saya contohkan foto itu. Jadi, moto mah nggak harus siluet ya. Moto mah bagusnya jangan siluet. Moto mah bagusnya ya kelihatan aja objeknya supaya jelas. Itu tadi, Mas atau Mbak, saya hanya mencontohkan saja. Next. Ya, contoh. Oke. Bagaimana cara memoto objek produk seperti makanan dari angle atas biar terlihat bagus? Yang pertama, arah pencahayaannya juga harus top light. Arah cahayanya harus dari atas juga, supaya bisa diekspos makanan yang ada toppingnya di atas. Gitu ya. Intinya, angle dari atas itu memang posisi fotografernya harus lebih tinggi. Kalau ada di meja, sebaiknya naik ke kursi, begitu ya. Supaya kita bisa ngelihat di layar smartphone kita apakah sudah masuk semua. Kemudian jangan terlalu mepet-mepet gitu, dempet-dempet. Jadi misalnya di situ ada 3 mangkok, 3-tiganya nempel. Sementara sisi kanan kirinya itu masih kosong. Nah, jangan ya. Jadi diatur aja komposisinya supaya bagus gitu ya. Atau dibentuk seperti segitiga misalnya gitu ya untuk penataan mangkoknya dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah lighting-nya harus juga dari atas, bisa juga dari depan. Tapi kalau mau expose makanan dari atas, pencahayaannya juga harus dari atas, gitu. Oke. Oh, mungkin ini dari panitia, ada contoh foto ya? Bisa share. Ini contoh foto makan, seperti apa gitu, dan mungkin Teh Ina bisa jelaskan sedikit ini tekniknya apa gitu. Oke. Ini namanya, yang ini namanya eye level. Di sini yang diekspos adalah es krimnya. Itulah kenapa saya meminta fotografernya untuk menggigit es krimnya separoh supaya bagian dalamnya itu kelihatan. Tujuan dari memotret foto makanan adalah membuat orang yang melihat membuat sebuah foto itu tampak menyelerakan, begitu ya. Jadi orang yang lihat tuh pengen. Nah, sekarang lihat es krim ini, aduh enak banget ya, apalagi kalau siang-siang gitu kan ya.
kebayang lah. Nah, kayak gitulah. Inilah tujuan makanan. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah angle fotonya. Ini disebut dengan eye level. Dan motretnya ada sisi kosong di sebelah kiri dan sedikit di sebelah kanan juga. Bagian atasnya kosong, bagian bawahnya juga kosong. Jadi motret itu harus ada pembagiannya seperti ini, teman-teman ya. Enggak yang fokus ngezoom di depan. Nah, di sini harus teman-teman hindari menzoom. Ya, jangan gunakan zoom ketika motret. Jadi bagaimana dong kalau kita mau moto dekat? Ya kita yang mendekat dengan objeknya. Gitu ya. Kecuali teman-teman motret menggunakan kamera. Tapi kalau menggunakan smartphone, ketika teman-teman zoom, gambarnya akan pecah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi poin yang bisa dicatat oleh teman-teman di sini adalah ketika motret, pastikan ada sisi atau ruang kosong di sisi kanan, sisi kiri, bagian atas dan bawah. Jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Nah, seperti ini cocok, gitu ya. Pas kelihatan tekstur dari es krimnya, kelihatan jelas warnanya, gitu ya. Terus kemudian jangan menzoom. Jangan gunakan zoom ketika teman-teman motret. Baik itu motret makanan ataupun motret yang lain, begitu ya. Lebih baik kita saja yang mendekat dengan objeknya. Tapi saya mau motret macan teh di Ragunan. Gimana caranya tuh ya? Masa kita harus deketin atau dimakan gitu ya? Nah, itu pengecualian ya. Itu pengecualian. Itulah kenapa tadi saya sebutkan tergantung dari momen apa yang mau Bapak Ibu ambil gitu ya. Apa fokusnya mau kemana? Nah, ini dari atas ya Teh? Nah, ini dari atas. Ini dari atas, pencahayaannya juga di sini ada dua arah lampu, yang satu dari samping, yang satu dari atas. Nah, ini angle dari atas, namanya flat lay. Gitu ya. Di sini yang di-expose adalah makanan ya tentu saja. Kalau saya motretnya eye level, posisi handphonenya berdiri seperti ini, nggak akan dapet ya bagian mie-nya ya. Nggak akan kelihatan. Padahal tujuan saya kan membuat makanan ini orang yang lihat kepengen gitu ya. Kalau eye level atau nggak kelihatan ya, mangkoknya aja nanti yang kelihatan, ya kan? Jadi kalau motret dalam mangkok seperti ini, harus menggunakan angle eye level seperti ini. Jadi memang tergantung objeknya apa yang kita expose gitu gambarnya. Foto apa sih yang sebenarnya mau kita capture gitu. Oke, baik. Terima kasih Teh Ina atas jawabannya. Ya, mungkin panitia bisa balik lagi ke Slido. Masih ada pertanyaan lagi ya, Teh? Ini mangga, senang sekali saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Nah, mana ini? Oke. Teh Ina, efektifkah penggunaan Studio Mini Portable untuk foto produk? Atau tanpa perangkat tersebut dengan cahaya alami kita tetap dapat memotret dengan baik? Gitu, Teh. Ya, tidak ada yang mengalahkan hebatnya ciptaan Allah ya. Jadi cahaya matahari itu sudah sangat amat bagus dan baik. Gitu ya. Penggunaan Studio Mini Portable untuk foto produk buat saya kurang efektif ya. Karena kotaknya kan kecil ya. Memang lightingnya bagus, cerah gitu ya. Tapi untuk produk-produk yang besar, saya rasa itu terlalu kecil tempatnya, terlalu sempit. Jadi bagusnya gimana Teh? Bagusnya siapkan saja alas warna putih dengan background warna putih dan pastikan pencahayaan. Buat sendiri saja. Gitu misalnya bisa pakai lampu LED, bisa pakai juga softbox mungkin kalau teman-teman bisa motonya memang sudah harus moto produk yang komersil ya, teman-teman harus punya softbox untuk membantu pencahayaan supaya foto terlihat bagus gitu ya. Tapi motret dengan cahaya alami matahari buat saya itu best. Gitu. Jadi rekomendasinya cahaya matahari langsung ya Teh? Benar, kecuali teman-teman memang saya nggak sempat motret pagi Teh. Saya kerja nih, bisanya moto malam ya, itu mah udah nggak ada lain ya, memang harus punya softbox gitu. Oke, terima kasih Teh. Semoga menjawab ya Aulia, Bu Aulia atau Mbak Aulia nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Anonimus ya. Teh Ina, kalau ingin mengedit di satu objek saja di antara tengah objek lainnya, pakai apa? Kalau di tune, misalkan pilih brightness, semuanya jadi cerah atau gelap? Oh, selektif. Pakai selektif itu, bisa. Misalnya kita ada kayak tadi gambar banyak gitu ya. Terus kalau diedit pakai brightness kan semuanya jadi naik gitu kan. Warnanya kan keseluruhan. Nah, Bapak atau Ibu bisa pilih opsi selektif yang ada pada Snapseed. Nah, itu nanti diarahkan aja kursornya, tanda panahnya ke salah satu objek yang diinginkan untuk diedit warnanya gitu. Jadi pakai selektif ya opsinya. Oke. Terima kasih Teh Ina, semoga menjawab ya yang bertanya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, tampilan Snapseed kalau baru dibuka bagaimana ya, kok yang keluar foto di galeri? Mungkin ini baru pertama tuh. Baru pertama download ya? Iya, baru pertama download, klik tanda panah ya di tengah ya, kan ada plus ya di situ. Plus ya, ada tanda plus. Tanda plus di tengah, itu diklik aja, terus masukin gambarnya. Yang mau diedit yang mana, Pak, Ibu? Dipilih salah satunya. Nanti dia masuk otomatis. Yang keluar foto dari galeri ya memang iya. Nanti setelah dipilih, nanti bisa editnya pakai alat ya Teh ya? Bisa editnya pakai alat. Jadi gini, Snapseed itu bukan dari kamera kita moto terus langsung masuk ya, tapi kita milih di galeri gitu memang. Mana yang mau diedit gitu. Udah terjawab ya, insya Allah ya. Ya. Oke, selanjutnya dari anonimus lagi. Teh Ina mau nanya, kalau untuk foto yang ada efek melayangnya itu editingnya pakai aplikasi apa ya, Teh? Waduh, itu harus masuk ya. Melayang seperti apa nih, Teh? Ini memang ada tekniknya sendiri ya. Kayaknya harus ikut kelas masuk kelasnya Teh Ina ya nih nanti. Itu juga bisa pakai editing sih. Efek melayangnya itu mungkin Mbak bisa gantung-gantungin aja tuh yang mau dibuat efek terbangnya gitu ya, supaya lebih natural. Nanti tinggal dihilangin tuh bagian tali-tali yang kelihatannya gitu, atau bisa itu triknya, atau bisa juga pakai stiker ditempel-tempel di PixArt gitu. Untuk lebih detailnya mungkin bisa ikut di kelas ya, supaya bisa lebih jelas gitu. Oke, sekalian promosi nih Teh. Boleh ya teman-teman ikut kelas fotonya Teh Ina. Bagi yang ingin belajar lebih gitu. Oke, terima kasih Teh. Selanjutnya, Teh boleh info dari Sylvia ya. Teh boleh info teknik-teknik mengatur komposisi pada foto produk kah? Iya. Komposisi itu sebenarnya banyak sekali gitu ya. Komposisi foto ada triangle, yang familiar sih sebenarnya triangle gitu ya. Teman-teman atur posisinya, mungkin ada contoh foto produk, ini saya bisa kirimkan sama Mbak ya. Oke Teh. Di sini sebentar ada contoh foto produk yang bisa ini. Pertanyaan yang lain dulu Mbak, sambil saya cari ininya. Oke. Fotonya. Mungkin kita selinnya ada yang mungkin mau bertanya langsung. Oh, masih ada? Mau tanya lagi. Oke. Teh Ina boleh ya Teh langsung? Boleh. Oke. Kan saya sering banget lihat di beberapa aplikasi, kan pernah nyobain beberapa aplikasi editing, itu ada alat saturasi. Nah, itu sebenarnya fungsi saturasi itu buat apa sih? Ya, saturasi itu mengatur warna yang merah terlihat lebih merah sekali. Nah, di sini harus banget hati-hati. Mohon maaf Teh Ina suaranya. Iya. Oke. Saturasi itu membuat efek kemerahan pada gambar gitu ya. Jadi ketika Mas tarik saturasi yang tinggi, gambarnya itu
sakit mata gitu ya, jadi nggak enak, nggak enjoy kita ngelihatnya, jadi merah sekali, atau yang orange jadi mencolok sekali warna orange-nya begitu ya. Nah, saya selalu kasih tips untuk teman-teman yang ada di kelas saya. Teman-teman di sini juga akan saya share tipsnya, dicatat saja. Jadi ketika saturasi naik, itu harus exposure-nya harus turun sedikit, begitu ya. Jadi nggak boleh dia tinggi-tinggi. Ya, jadi nggak boleh tinggi-tinggi. Jadi memang saturasi itu angkanya kalau di Snapseed itu nggak boleh lebih dari 10 ya. Jadi disesuaikan aja. Misalnya Mas motret cabe, kalau ditarik saturasinya itu bisa ini aja, bisa dipraktekin aja sendiri ya. Mas motret, kemudian edit di Snapseed, naikin saturasinya sampai tinggi. Nah itu kan bikin mata jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi ada saturasi, ada kontras ya, kan? Yeah. Ada saturasi, ada kontras. Nah, di sini rumusnya adalah ketika saturasi naik, kontrasnya harus di bawah saturasi. Gitu, angkanya. Nah, ketika kontrasnya naik, angka saturasinya harus di bawahnya kontras. Bisa dipahami nggak? Ya, bisa ya, insya Allah ya. Jadi kalau misalnya Mas ngedit sebuah gambar, saturasi misalnya ada di angka 10, berarti kontrasnya angkanya harus ada di bawah 10. Gitu. Nah, begitu sebaliknya. Kalau Mas ngedit, kontrasnya Mas naikin, berarti saturasinya harus Mas turunkan angkanya. Gitu ya. Jangan berbarengan tuh, sama-sama, semuanya tinggi. Kenapa? Bisa dipraktekkan. Nanti kelihatan gambarnya, hasilnya nggak akan nyaman dipandang mata gitu. Pernah kan lihat gambar itu bikin gak enak gitu ya, mata kita pusing aja ngeliatnya, nggak nyaman gitu, silau. Nah kayak gitu kurang lebih. Terima kasih. Udah bisa di ini ya Mas ya, dibayangkan ya kira-kira ya. Oke, selanjutnya barangkali ada yang mau foto tadi sudah dikirim teh? Iya. Oke. Ini ada contoh foto produk di sini. Sebentar. Mungkin dibacakan dulu Mbak sambil saya cari foto yang bisa saya share. Oke, saya balik lagi ke Slido ya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung, bisa langsung raise hand. Tapi kalau ada yang mau ke Slido, bisa langsung ke link Slido dari panitia. Oke, kita lanjut ke Slido dari Mama Mia ya. Teh Ina, adanya aplikasi efek dan editor foto, apakah foto bagus butuh HP canggih atau kemampuan skill? Atau kolaborasi keduanya? Wah, mantap nih. Bagus pertanyaannya. Gimana nih, Teh? Gini, semakin handphone itu semakin mahal, sudah pasti sensornya semakin besar gitu ya. Sudah pasti juga foto yang dihasilkan akan lebih jernih, itu saja kelebihannya. Tapi tetap saja, semahal-mahalnya smartphone, sebesar-besarnya sensor yang digunakan pada smartphone, tentu saja tetap membutuhkan sebuah aplikasi editing untuk menyempurnakan gambar-gambar atau warna yang kurang sempurna. Gitu. Jadi jawabannya adalah kolaborasi keduanya. Handphone bagus ditambah dengan aplikasi editing itu makin ciamik gambarnya, gitu ya. Tapi kalau handphone saya kurang canggih nih Teh, apakah bisa dengan aplikasi? Bisa saja, gitu. Jadi untuk teman-teman jangan berkecil hati, gitu. Itu bisa diatur, ya. Bisa naikin saturasinya, bisa naikin ketajaman gambarnya lewat aplikasi editing, gitu. Tapi saya HP-nya mahal Teh, tetap pakai editing nggak? Ya tetap. Gitu ya, kan untuk menyempurnakan gambarnya gitu. Sebentar ya Mbak, ini kenapa jadi buram? Oke, dilanjutkan dulu. Terima kasih Teh, semoga terjawab ya. Jadi keduanya ya Teh? Keduanya. Oke, selanjutnya dari Muhammad Hafiz.
Assalamualaikum, mau tanya Teh, kalau untuk standar kamera dari HP Android, berapa megapiksel ya Teh? Waduh, kalau ini harus nanyanya sama tukang handphone ya, Mas. Mohon maaf, saya nggak paham tentang pixel yang ada di smartphone ya. Ini Mas mungkin bisa tanya. Tapi kalau misalnya yang sepanjang yang saya tahu, semakin besar, saya nggak paham standarnya berapa. Mungkin di atas 13 apa ya? Saya kurang paham juga. Semakin besar megapikselnya, gambar yang dihasilkan sudah pasti lebih jernih ya. Itu saja sih yang saya tahu. Tapi untuk angkanya berapa, mungkin lebih detailnya Mas bisa tanyakan langsung aja ke konter HP gitu kan. Next, semoga terjawab ya Muhammad Hafiz. Selanjutnya dari Anonymous lagi. Teh Ina, aku pernah lihat ada foto-foto yang ada efek cahaya ilahinya. Itu menambahkan efek cahaya ilahi di foto gitu gimana ya Teh? Asumsi sedang moto indoor atau cuaca tidak memungkinkan. Bentar, saya harus mencerna ini. Iya. Pernah lihat foto yang ada efek cahaya ilahinya. Cahaya ilahi itu bukan efek sih sebenarnya. Mungkin maksudnya matahari kali masuk ya. Iya. Lighting ya, itu namanya Lighting. flare. Flare itu adalah ketika Mbak moto menghadap cahaya matahari, otomatis akan ada sinarnya masuk gitu ya. Itu namanya flare atau artefak pada gambar. Nah itu nggak apa-apa sih. Itu menambahkan efek cahaya pada fotonya. Nah, itu mah ngadepin aja, Mbak. Sekarang Mbak moto matahari. Itu sudah otomatis ada flare ya, atau ada seperti pantulan gitu ya dari cahaya matahari yang masuk ke smartphone-nya. Nah, itu aja. Tapi kalau misalnya menggunakan moto pakai cahaya matahari, ya jangan menghadap matahari supaya tidak backlight fotonya, gitu ya. Jadi objeknya itu jangan membelakangi matahari, harus berseberangan, gitu ya. Yang membelakangi matahari kita aja fotografernya, tapi gambarnya harus tetap tersinari. Karena kalau objeknya itu membelakangi matahari, otomatis gambar yang dihasilkan akan siluet tadi. Nah, siluet tadi, kemudian gambarnya backlight ya. Next. Sebentar Mbak, saya masih ada masalah nih sama handphone saya, jadi belum bisa kirim gambar. Oke. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Oke. Banyak nih sepertinya ya teman-teman. Ya. Antusiasmenya. Mana tadi terakhir ini ya. Selanjutnya, bagaimana cara memotret pakai HP, cara mengatur ISO, fokus, waktu cahaya dan lensa yang tepat. Cara memotret pakai HP, cara mengatur ISO. Ya, kalau ISO itu ya, yang harus Mbak ketahui adalah semakin tinggi ISO yang digunakan, gambar yang dihasilkan akan semakin noise atau semakin berbintik-bintik. Kalau fokus, tap saja di gambar yang mau difoto, gitu ya, supaya fokusnya ke objek yang mau difoto. Jadi di tap di situ, dipencet di situ, gitu ya. Terus waktu cahaya dan lensa yang tepat. Tadi sudah dijelaskan ya, maksudnya mungkin di sini waktu motretnya gitu ya. Kalau menggunakan cahaya ilahi, Mbak bisa motonya tuh pagi-pagi, jam 8, jam 8.20 sampai jam 10 lah. Buat saya itu masih ideal untuk motret. Kemudian sore hari, itu juga masih ideal. Sebelum jam 5 sore ya, masih bisa. Terus kemudian lensa yang tepat. Nah, kalau pakai handphone, itu kan lensanya udah nempel ya. Jadi nggak bisa juga diganti ya, kecuali Mbak pakai mau motretnya, itu motret makro fotografi, sudah otomatis harus pakai lensa tambahan kan. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi nggak ada kalau lensa yang tepat pada kamera handphone mah, lensa mah sama ya, udah nempel di situ. Gitu. Oke, terima kasih Teh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya mungkin sedikit berhubungan ya dengan yang sebelumnya. Mbak Novi Mulyandini, dijelaskan sedikit tentang ISO dan
IVO yang ada di pengaturan kamera handphone Teh. Mungkin ini yang belum tahu ya Teh. Oh Jelaskan ya itu sedikit. tadi ISO kan tadi udah jelas ya. Kalau EVO juga kalau di gambar itu kan di foto itu ada yang namanya grid ya, yang kotak-kotak itu ya. Iya iya. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan panduan oleh teman-teman untuk memotret. Itu kan ada 9 kotak ya. Coba teman-teman setting di kameranya. Ini sebenarnya panduan grid ini memudahkan sekali ya untuk mengatur komposisi pada foto. Kan ada grid kotak-kotak ya, bisa disetting ya di situ ya. Namanya grid. Nah, di situ ada 9 kotak. Ada 9 kotak. Nah, untuk mengatur komposisi rule of third di sini lebih mudah. Jadi fungsinya kotak-kotak itu untuk apa sih Teh gitu ya? Itu untuk meletakkan objeknya. Bisa di sisi 2 kotak paling kanan, 2 kotak paling kiri bagian bawah, bagian atas begitu ya, supaya gambarnya lebih pas komposisinya begitu ya. Nggak ada suaranya Mbak Salma. Jadi saya yang ke-mute. Oke, terima kasih Teh. Itu ya Mbak Novi. Semoga terjawab. Nah, selanjutnya nih. Teh, bisakah diajarkan motret satu objek dengan memakai efek? Motret satu objek. Praktek langsung ya? Iya. Mungkin pakai screen mirroring ya, Mbak Salma coba dibuat screen mirroring. Nanti saya akan jelaskan editingnya menggunakan efek ya. Mungkin bisa di share screen. Atau Teh Ina bisa share screen nggak ya? Coba. Saya nggak bisa ini handphone. Saya mau kirim gambar agak sulit ini. Sebentar. Mungkin bisa dibuka dulu slidonya, panitia. Karena itu teknis mungkin ya, jadi... ya, agak... Ya. Oke, yang lain aja coba Mbak. Yang lain dulu ya, yang bisa terjawab dulu, karena kalau praktek nanti ini. Teh Ina mau tanya, kenapa kualitas gambar yang dihasilkan oleh iPhone dan Android berbeda jauh? Padahal aplikasi editnya sama. Kalau itu ya itu balik lagi ke ini ya, balik lagi ke megapiksel tadi ya. Iya. Nah itu, Android juga nggak kalah dengan iPhone kok kalau memang menggunakan Android yang megapikselnya besar. Gitu aja Mas Devin atau Mbak. Gitu. Jadi emang harga mempengaruhi kualitas itu benar apa enggak ya? Buat saya itu benar gitu ya. Ada harga, ada rupa, itu benar. Jadi memang sebetulnya ini yang bisa saya jawab adalah itu tadi ya. Kenapa berbeda ya? Karena tentu saja sensor juga megapiksel yang digunakan berbeda. Tapi kalau pakai iPhone-nya yang biasa aja, terus kemudian Android-nya yang megapikselnya sangat bagus, gitu ya, besar, tentu saja iPhone-nya kalah, gitu. Jadi emang semua berpengaruh. Ya. Oke, ini apakah masih banyak nih pertanyaannya dari panitia? Coba. Teh Ina, bagaimana cara mengatur fokus pada kamera HP? Iya. Nah, fokus ini sebenarnya mudah aja ya. Jadi misalnya Mbak mau motret apa nih? Ada sebuah tanaman, juga ada kembangnya, gitu ya. Saya pengen fokusnya itu ke kembang. Gimana caranya? Ditekan aja di kembangnya di layarnya, di tap gitu ya. Nanti muncul kayak kotak hijau kan atau apa gitu ya. Tiap kamera beda-beda ya. Di tap aja di bagian yang mau fokus gambarnya diambil. Nah, nanti dia otomatis bagian belakangnya ngeblur, fokusnya ke bagian yang tadi disentuh tadi, di tap tadi gitu.
Oke. Langsung diklik aja ya, Bapak, Ibu. Iya, benar. Langsung diklik aja. Oke, mungkin, ini dari panitia mau share foto. Apa nih? Oh, mungkin tadi yang ini ya, tanya fokus kali ya. Mungkin bisa panitia lihat ada gambar yang fokus, mungkin bisa. Nggak apa, dari Instagram aja tuh langsung. Bisa dibuka. Nanti bagaimana gambar fokus itu. Mana nih Teh, misalkan. Buat contoh. Ini juga, ini fokusnya dia ke strawberry-nya ya kan? Strawberry yang depan ya, yang paling depan ya. Yang paling depan, yang belakangnya blur kan. Jadi di tap aja di bagian yang mau kita fokuskan fotonya. Gitu ya. Wah, makanan-makanan semua ini tadi. Udah siang ya. Di Instagram saya pribadi juga ada beberapa contoh foto yang bisa. Mungkin nggak semuanya hobi motret makanan ya, ada yang landscape juga ya, mungkin bisa lari ke sana. Boleh panitia dibuka Instagramnya Teh Ina mungkin, biar bisa lihat. Ini ada kan tidak semua hanya foto makanan ya teman-teman. Iya. Di sini mungkin lebih banyak. Nah, wah ini nih teman-teman. Ada landscape ya. Di sini ada landscape. Nah, ini foto landscape ya. Oh, ini bulan. Kalau mau moto begini tentu saja nggak bisa pakai smartphone ya, teman-teman ya. Ini harus menggunakan lensa tele. Next, mungkin. Ini juga. Nah, seperti gambar burung ini ya. Nah, ini kan titik fokusnya ada di burungnya. Jadi di tap aja di matanya. Nah, ini kunci banget untuk teman-teman yang mau motret objek manusia atau objek hewan. Kalau burung agak sulit ya, memang harus kecepatan bidikan. Iya. Ya. Momennya Teh. Iya, momennya harus cepat sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dapat foto manusia yang bagus, titik fokus ke mata. Ya, jadi titik fokus objek human, objek manusia atau objek binatang, titik fokusnya ke matanya. Kalau titik fokusnya sudah ke mata, otomatis keseluruhannya akan fokus. Ini bisa dilihat di gambar ini, di zoom itu matanya fokus sekali, gitu. Jadi ke bawahnya ada fokus. Tapi kalau titik fokusnya ada di perutnya, nanti matanya ngeblur. Ya, itu ini banget yang harus dicatat banget. Titik fokus kalau motret objek manusia atau binatang atau hewan ya, gitu ya, itu ada di matanya. Gitu. Oke, itu hewan. Wah ini yang dari bawah tuh ya, ini coba lihat. Ya, nah ini namanya frog eye angle. Jadi apa namanya, motretnya dari bawah ke atas. Nah, gambar angle frog eye ini bagus sekali ketika teman-teman motret view seperti ini. Jadi ini yang mau saya expose adalah tingginya pohon kelapa, gitu ya. Jadi kelebihan dari angle ini adalah membuat sebuah gambar tampak lebih megah. Ini kan kelihatan besar sekali ya, kelihatan megah sekali. Nah, kayak gini kurang lebih. Yeah. Bangunan, kalau teman-teman motret bangunan, misalnya pergi ke kota tua gitu ya, bagus sekali pakai angle ini, jadi dari bawah. Gitu. Oke, wah banyak sekali ya teman-teman ini foto-foto. Bisa nanti teman-teman langsung aja kepoin di Instagram. Inspirasi. Ya, ini beberapa angle foto aja ya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini lebih banyak foto landscape ya kalau saya. Gitu. Ini pakai kamera ini ya Teh, kamera. Kalau yang ini pakai handphone kalau nggak salah ini. Yang ini, karena ini saya lagi jalan-jalan gitu. Yang ini, tapi kalau yang lain itu ada pakai kamera, ini kalau nggak salah ini pakai handphone. Gitu, bisa dilihat ya. Nah, foto-foto begini ini memang momen ya yang didapatkan oleh teman-teman ya. Jadi memang harus capture-nya tuh bagus, angle-nya bagus.
Jadi sekali lagi, apa yang teman-teman lihat itu harus sama dengan apa yang dihasilkan di kamera. Itu ya, itu yang harus teman-teman catat sekali. Jangan sampai mengedit berlebihan gambarnya. Nah, kayak gini. Sebetulnya lebih banyak landscape ya. Oke. Oke, terima kasih Teh Ina. Sami-sami. Ini bisa dilihat dulu ya. Nah, ini juga masuknya foto produk nih yang bawah nih, yang pempek ini. Oh ya, coba bisa dilihat. Ya. Nah, ini juga masuknya ke foto produk. Nah, di sini pempek ya. Jadi pengen kan? Nah, ini masuknya foto produk. Nah, karena di sini adalah produknya teman saya yang nggak ada kemasannya, jadi begini aja. Kalau untuk foto produk yang ada kemasannya, mungkin di bagian belakang sini bisa ditampilkan kemasannya. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Tapi ya, ini pakai pencahayaan nih. Ini pakai cahaya ilahi nih yang pempek ini. Saya nggak pakai lighting. Outdoor ya, Teh? Bagaimana? Outdoor ini di teras rumah. Udah paling bagus kalau teman-teman motret itu di luar. Supaya cahayanya itu full, gitu ya. Motretnya pakai cahaya ilahi, tapi di dalam rumah, ya gelap dong. Gitu ya. Tapi pakai lampu, ya kuning dong. Bayangannya nggak bagus. Nah, ini saya potret pagi-pagi. Insya Allah ini belum jam 9 pagi waktu itu. Jadi bisa dilihat di sini bayangannya minim banget ya. Hampir tidak ada bayangan yang keras. Gitu ya. Itulah kenapa motret pagi itu paling best menggunakan cahaya ilahi. Ini bisa dilihat di sebelah kanan tajam sekali, cahayanya keras gitu ya. Nah, di situ. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa langsung praktek nanti. Siap, Teh. Lanjut lagi, mungkin bisa dilihat. Untuk angle dan komposisi, nah ini bisa diperhatikan ya. Yang pempek ini bisa dilihat. Aduh, ini ada yang pre-wedding. Bisa dilihat yang pempek. Nah, ini kan mengaturnya bisa dilihat ya, tidak ada berdempetan antara satu mangkok yang paling ujung, mangkok yang di tengah, dan mangkok poinya. Poinya ini ada di tengah, pempeknya. Ini adalah objek yang mau saya expose. Jadi bisa menyelipkan props atau properti foto seperti mangkok atau produknya di belakang. Jadi jangan nempel-nempel. Bisa dilihat juga di sini bahwa tidak ada ruang kosong. Ya, semuanya keisi penuh kan sama objek. Tapi mengaturnya nggak nempel-nempel, nggak ketat banget begitu ya. Ada gambar yang semuanya ngumpul di tengah, kayak arisan ibu-ibu. Semuanya ngumpul di tengah. Bagian atas kosong, bawah kosong, gitu ya. Nah, itu nggak bagus dilihatnya ya, teman-teman ya. Jadi, moto itu kita harus lihat. Tidak bisa motret seprofesional apapun ya, tidak bisa one shoot, one kill. Kalau ia bisa, itu kebenaran aja. Jadi, satu kali jepret foto, kita udah dapat yang paling bagus. Itu agak sulit, ya. Bahkan profesional aja perlu beberapa kali take. Ratusan kali take foto, yang keambil cuma 2, 3, nggak lebih dari 10. Gitu ya, karena memang begini. Jadi kalau mengatur komposisi foto, pastikan tidak banyak ruang kosong, ya seperti ini. Jadi bagian-bagian sudut-sudutnya keisi oleh gambar, oleh produk, props, gitu ya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan di sini bisa dipahami. Sekali lagi, kalau moto, jangan ngumpul semuanya di tengah, kayak kosong, bawahnya kosong. Dan perhatikan juga ruang kosong, jangan juga terlalu mepet sekali. Gitu ya, sampai mangkoknya kepotong. Jangan ya. Nah, kayak gini kurang. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Boleh panitia langsung buka lagi share link Slido-nya. Boleh dibuka. Mana? Oke. Kita lanjut lagi ya.
Teh ada tips untuk moto human interest kah? Terus pendekatan yang baik gimana ya Teh kalau mau moto human interest? Nah, ini sebenarnya lebih ke sebenarnya agak sulit juga ya saya bingung juga jawabnya. Jadi gini ya Bapak Ibu, untuk saat-saat sekarang apa saja kan bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri ya. Kalau di sini kan ada pertanyaan pendekatan yang baik bagaimana ya Teh? Kalau untuk sekarang ada orang yang tidak suka fotonya itu di-upload atau dia difoto diam-diam. Dia bisa bahkan melaporkan kita kan kalau fotonya di-share, difoto diam-diam. Nah, itu bahaya sekali karena bisa ada UU ITE. Nah, terus bagaimana Teh caranya? Caranya ya kita harus ngomong. Saya izin untuk motret ya. Asking permission gitu ya. Itu harus banget. Tapi permasalahannya adalah ketika kita sudah minta izin, gambar yang dihasilkan sudah tidak natural lagi. Gitu ya. Kalau kita mau difoto, kita tahu mau difoto gimana sih rasanya? Kikuk dong, nggak enak kan? Gitu ya. Pasti kita udah yang nggak nyaman lagi. Nah, otomatis gambar yang dihasilkan itu nggak natural lagi. Gitu. Yang paling bagus adalah capture diam-diam. Ya kan? Itu natural sekali dapatnya. Tapi masalahnya tidak semua orang suka fotonya itu dijadikan sebuah karya gitu. Iya, bahkan nanti dia bisa menuntut balik kita. Ini foto saya tidak bisa di-share sampai segini misalnya, saya nggak terima. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang agak dilema di sini. Kalau memang terpaksa sekali kita harus motret human interest, sudah otomatis memang harus izin. Even itu kita mau motretnya tukang jualan ya, kita harus izin. Pak, saya izin fotonya ya, saya izin ambil gambarnya ya. Biasanya beliau akan tanya untuk keperluan apa. Enggak Pak, untuk saya saja misalnya. Kecuali yang dipotret hanya bagian tangan aja. Tangannya lagi memberi sesuatu, atau tangannya lagi ngulek sesuatu gitu ya, human interest-nya. Nah itu Pak nggak perlu izin, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau motretnya sudah kelihatan fisik orangnya, ya otomatis itu memang sudah harus izin sama si pemilik gambarnya gitu. Lanjut. Terima kasih Teh. Semoga terjawab ya. Nah, ini ada lagi. Mungkin 2 penanya lagi ya ini ya. Oke, Teteh mau nanya. Kan ada tuh alat bantu zoom, kamera HP. Menurut Teteh, apakah alat itu efektif untuk memfoto objek yang jauh? Mungkin sama kayak tadi ya Teh. Gimana? Bisa aja sih Mbak digunakan kalau memang diperlukan gitu ya. Tapi maksimalkan gear yang ada buat saya itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang mau buat motret objek yang jauh, alat bantu zoom untuk ditempel di handphone ya, berarti boleh aja itu digunakan. Boleh. Ya sejauh apa ya, pasti ada batasannya gitu ya, kurang lebih. Tapi boleh saja itu digunakan. Oke, terima kasih Teh. Lanjut, wah banyak sekali. Teh Ina, apa yang harus diperhatikan saat kita memotret bayi dan bagaimana tekniknya? Oh iya, sekarang banyak ya Teh ya, bayi-bayi yang baru lahir. Ya. Gimana Teh? Yang harus diperhatikan saat motret bayi adalah pertama sekali itu kondisi bayi harus dalam keadaan sehat. Gitu ya, cukup susunya, kenyang. Karena bayi kalau kenyang dia tidur. Nah itu momen paling bagus untuk difoto. Untuk tekniknya sudah pasti harus menggunakan kamera dan lensa khusus. Kalau pakai HP nggak bisa, jelas tidak bisa. Karena lensa yang ada pada smartphone itu cenderung wide. Gitu ya, cenderung wide. Akan ada distorsi, cembung di beberapa bagian. Karena kamera untuk motret bayi
harus kamera gitu. Jadi kalau yang harus diperhatikan adalah yang pertama sekali adalah kondisi bayinya sendiri, dan tekniknya sih sebetulnya mudah aja tapi agak susah dijelaskan ya, karena tekniknya itu banyak sekali, mulai dari membungkus bayinya dan lain-lain, itu ada cara-caranya sendiri. Bahkan cara-cara menggendongnya, cara-cara menenangkan bayinya, banyak sekali kalau untuk newborn fotografi. Kalau untuk secara teknik sih saya tidak bisa jelaskan di sini ya, karena ini harus offline kelas. Kemudian yang bisa saya jelaskan lagi adalah penggunaan kamera dan lensa khusus yang digunakan untuk motret bayi. Oke, terima kasih Teh. Jadi emang lumayan cukup susah ya kalau untuk bayi. Jadi mungkin ada penjelasan lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab langsung lagi ya, karena ada 2 yang raise hand. Ini dari Bu Iin Puja lagi nih. Sepertinya ada yang mau ditanyakan lagi Bu Iin. Terkait dengan materi langsung ya Bu? Oke, siap. Enggak, begini. Atau Teh Ina, saya kan punya kamera untuk fotografer gitu ya, dan saya nggak bisa menggunakan. Dan itu untuk kelas itu di Teh Ina, bolehkah saya tahu timingnya? Untuk menggunakan. Karena saya punya tapi kelas kamera ya Bu. Ibu bisa ikut kelas basic kamera, mungkin nanti Ibu tinggalin aja nomor teleponnya via Mbak ya, nanti dihubungi oleh asisten saya ya Bu. Kebetulan beliau juga ada di sini ya, Teh Yanti ya, nanti bisa dihubungi untuk mengetahui jadwal kelas basic kamera. Supaya lebih maksimal ya Bu, kameranya jadi nggak nganggur ya Bu. Nganggur aja, cuma jangan aja Teh, nggak bisa itu apa menggunakan. Oke. Baik, Bu Iin. Iya, Bu, boleh nanti bisa hubungi admin. Oke, siap, Teina. Makasih, Teina. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Ini ada lagi nih. Dari Mas Dava, mau nanya lagi nih, Mas Dava. Oke, silakan Mas Dava. Oke, gini Teh. Kan saya kan punya kamera ya, kamera, bukan kamera HP. Nah itu sebenarnya kalau lagi keluar lebih sering motret pakai kamera itu, kamera Nikon lah. Nah itu lebih baik dieditnya tuh di laptop atau di PC atau mending laptop mending edit di HP. Lebih baik mengeditnya di handphone atau di PC gitu. Kalau misalnya memotretnya dengan kamera. Sebetulnya ngedit tuh kalau mau jelas itu bisa di laptop ya. Kalau mau jelas sekali, karena tampilan yang ada di handphone itu pasti kan kecil ya, agak kurang jelas ya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang memungkinkan untuk ngedit di laptop sih dan punya banyak waktu ya, nggak keburu-buru harus diupload ya, di laptop aja. Gitu, bisa pakai Lightroom ya, lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang saya pengen buru-buru upload nih gitu, ya udah transfer aja dari kamera Nikonnya ke smartphone-nya, bisa diedit di situ, nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Nanti kalau misalnya Mas pakai watermark-nya Ponto, itu bisa di save gambarnya ke PNG. Itu malah lebih bagus lagi ya, lebih terang gitu ya. Hasilnya nggak akan turun. Gitu. Jadi ini terkait dengan timing ya, Mas ya. Kalau Mas punya banyak waktu dan tidak terburu-buru, Mas bisa ngedit lewat laptop aja. Oke. Oke, tapi karena sekarang itu kan kita pengennya instan. Kalau dari kamera terus ke laptop, abis gitu kita mau ngupload ke handphone lagi, itu kan double berkali muter-muter. Udah aja langsung ke HP, edit, upload langsung, kelar gitu. Ya, silakan lanjut. Oke, terima kasih Teh atas jawabannya. Selanjutnya ini mungkin tadi saya lihat peserta namanya Sylvie ya,
udah raise hand. Mungkin bisa langsung bertanya. Tadi saya sempat kelewat kayaknya tadi. Ya, Mbak Silvi atau Bu Silvi ya. Bu Silvi Puja. Mana tadi? Apakah jadi bertanya? Bu Silvi? Nggak ada ya? Ya, tadi saya lihat ada yang raise hand. Oke, lanjut aja berarti ke Slido ya. Karena waktunya tinggal sedikit lagi, sesi tanya jawabnya. Mungkin kita jawab lagi pertanyaan terakhir. Mana nih? Oke. Kita balik lagi ke Slido ya, Teh ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Teh. Cara memfoto yang terlihat tangannya. Ingin memfoto air yang mengalir lewat teko atau butiran gula halus donat. Spesifik, mana? Gimana nih? Fokus. Ya kalau cara memfoto yang terlihat tangannya, ya tangannya harus masuk dong, harus kelihatan di kamera, itu udah jelas ya. Masa mau foto tangannya nggak kelihatan ya, berarti tangannya harus masuk. Terus kalau mau foto air yang ngalir lewat teko, ya itu momennya harus pas ya, dituang aja gitu. Pastikan bidikannya itu tepat dan cepat gitu ya. Kalau untuk motret butiran gula halus donat, itu bisa aja mungkin bisa diatur kalau ada mode pro, itu bisa diatur SS-nya waktunya gitu ya, timingnya di kameranya, di smartphone-nya gitu ya, shutter speed-nya diatur di situ. Gitu. Semakin lambat shutter speed-nya, gambar yang dihasilkan akan semakin seperti debu. Gitu ya. Pernah lihat kan gambar misalnya air terjun itu kayak pasir gitu ya, halus kayak kapas. Nah, itu menggunakan shutter speed yang lambat. Semakin lambat shutter speed-nya, gambar yang dihasilkan akan semakin seperti kapas halusnya. Itu. Tapi kita sudah tidak bisa lagi memegang kamera, baik itu smartphone maupun kamera profesional dengan handheld atau menggunakan tangan. Itu harus menggunakan tripod, begitu. Suaranya Mbak Salma mati. Terima kasih Teh. Jadi pakai bantuan tripod juga ya Teh ya, biar? Ya, tripod. Terus kalau motret gula halus donat ya itu harus diatur shutter speed-nya. Shutter speed-nya, oke. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti saya akan minta Teh Ina untuk closing statement ya. Di Slido sudah habis ya sepertinya dari teman-teman panitia. Mau tanya. Oh, oke. Ya. Misalnya kita moto orang, kemudian di pipinya ada lalat nempel, mau hapus lalat gimana? Oh, iya. Objek ya. Mau hapus lalat? Oh ya, lalat. Itu Pak, Bapak bisa pakai di Snapseed, itu ada healing namanya. Ya. Nah, healing itu cara pakainya, Bapak zoom dulu bagian yang mau dihilangin sama Bapak, di zoom, baru dihapus pelan-pelan gitu Pak. Pakai jari, pelan-pelan aja. Ditoel dikit aja Pak. Dikit-dikit gitu ngapusnya. Jadi nggak bisa langsung ya. Gitu caranya. Jadi di Snapseed, makanya kenapa saya senang sekali men-share Snapseed kepada teman-teman, karena ini benar-benar compact begitu ya, dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Gitu ya teman-teman ya, jadi kelebihannya itu banyak. Jadi sekarang kalau mau ada lalat di situ, atau ada jerawat, atau ada apapun itu di wajah, bisa dihilangin tuh Pak, pakai ada satu opsi namanya healing, ya Pak. Healing, kemudian caranya menggunakannya, sebelum di-tap, dihilangin, Bapak zoom dulu sampai mentok, Pak. Zoom dulu, Pak, sampai mentok, sampai paling besar zoomnya, baru scratch, atau poles sedikit-sedikit aja. Nanti dia bisa hilang, Pak. Gitu. Tapi dia cuma ngilangin yang kecil-kecil aja ya, Pak. Lalat itu kan kecil, gitu ya. Nggak bisa ngilangin yang gede-gede ya, Pak. Gitu. Mudah-mudahan udah bisa terjawab ya, Pak. Selamat praktek, Pak.
Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa langsung praktek ya Pak. Oke, baik teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sudah ya, tidak ada yang bertanya lagi? Atau masih ada yang mau bertanya lagi? Nih, mumpung masih ada Teh Ina di sini. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada ya Teh. Mungkin dari Teh Ina, bisa closing statement dikit atau kasih motivasi-motivasi dikit buat kita nih biar bisa motonya. Ya, saya senang sekali sekarang fotografi sudah banyak sekali diminati oleh begitu banyak kalangan. Dengan hadirnya smartphone yang cukup mumpuni, begitu banyak teman-teman yang bisa menghasilkan from hobby to money dari hanya sebuah smartphone begitu ya. Bahagia sekali saya, apalagi teman-teman sudah bisa handphonenya bukan hanya sekedar untuk melihat sesuatu yang tidak unfaedah begitu ya, tidak ada faedahnya. Jadi teman-teman milenial sekarang khususnya sudah bisa memanfaatkan handphonenya untuk motret produk dan itu berbayar, handphonenya sudah bisa menghasilkan, itu tadi from hobby to money. Saya senang sekali. Cuman untuk teman-teman, saya hanya bisa bilang jam terbang itu memang sangat berpengaruh dengan hasil foto. Jadi jangan putus semangat, kalau gambarnya belum bagus, terus aja dicoba, begitu ya. Untuk menjadi fotografer itu tidak dalam waktu semalam atau setelah Zoom ini terus tiba-tiba langsung canggih begitu ya, tanpa praktek gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ketemu saya lagi di lain kesempatan. Semangat terus teman-teman milenial. Salam dari saya, selamat potret, semangat. Terima kasih. Terima kasih Teh Ina atas waktunya dan sharingnya yang luar biasa hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke, semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengambil manfaat ya dari kelas fotografi kali ini. Dan bisa kita praktekkan. Jangan lupa karena editing foto atau fotografi ini nggak bisa hanya setelah kita mendengarkan aja, tapi kita coba praktek-praktek lagi. Sudah download aplikasi Snapseed-nya, semoga bisa diutak-atik lagi HP-nya ya. Jadi kita bisa explore lebih hobi atau skill yang kita miliki, atau mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang punya produk usaha, punya usaha, jadi bisa maksimalkan dengan foto produk mungkin ya, gitu. Oke, mungkin dari saya cukup ya. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih atas teman-teman dan Bapak Ibu antusiasmenya yang sangat luar biasa, yang sudah bertanya, yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat kelas kali ini. Oke, mungkin bisa langsung saya serahkan kembali ke MC, Kak Rizwan ya. Baik, Kak Salma. Lagi terima kasih kepada Teh Ina dan Kak Salma atas pemaparan materinya. Bagus banget, menarik teman-teman semua. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semua yang mempunyai usaha untuk menjual produk, ini menarik banget ya. Nanti semoga ilmunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita foto bersama Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua untuk membuka kameranya ya. Silakan dibuka kameranya untuk kita foto bersama. Oke, ditunggu ya. Oke, sekali lagi teman-teman peserta dan Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya untuk kita foto bersama dengan Teh Ina. Oke. Izin Teh Ina, kita foto bersama. Gimana Teh Ina? Ya, mari. Oke, kita 5 kali sesi foto ya. Yang pertama, ayo. Mungkin tunjukin semuanya atau gayanya yang pertama, ayo. Yang pertama, ayo. Saya hitung ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Lagi.
Slide ketiga. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua ya. Baik, selanjutnya akan kita simak informasi tambahan penayangan video. Kita simak video berikut ini. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, untuk memberikan testimoninya ya, dan mengisi survei, nanti akan di-share link surveinya dan keterangan testimoninya di grup WhatsApp peserta ya. Dimohon untuk Bapak Ibu sekalian dan peserta untuk memberikan testimoni acara webinar pada kali ini dan mengisi link surveinya ya teman-teman semua. Ya. Insya Allah nanti akan dapat e-sertifikat ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan testimoni acara pada kali ini dan mengisi surveinya ya. Oke, sampailah kita di penghujung acara Bapak Ibu sekalian dan teman semua. Tadi menarik banget ya materi yang disampaikan oleh Teina. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang suka memoto suatu objek dan ataupun menjual produk, ini sangat penting banget ilmunya. Oke. Dari kami cukup sekian. Saya mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada Teina yang berkenan. Saya izin pamit, teman-teman. Terima kasih Teina. Terima kasih banyak ilmunya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teina. Terima kasih. Baik. Terima kasih Teina, terima kasih panitia semua. Iya, Siap. sama-sama. Terima kasih kepada peserta semuanya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin live ya.